Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan Radio Roja. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat di mana saja antum berada yang insyaallah diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk memaparkan salah satu lembaga pendidikan yang insya Allah tidak asing lagi di telinga semuanya, yaitu Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin di Pandeglang, Banten, lembaga pendidikan boarding school yang alhamdulillah telah berdiri, dimudahkan oleh Allah SWT dari tahun 2010 dan terus berkembang dan eksis sampai hari ini. Alhamdulillah senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin didirikan dalam rangka atau memiliki tujuan yang agung, yang besar, yang gagah dan hebat, yaitu ikut serta dalam rangka mencetak generasi-generasi kaum muslimin yang hebat. Generasi-generasi kaum muslimin yang handal, yang memiliki kekuatan agama di atas akidahnya yang lurus, imannya yang kuat, jauh dari kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan akidah. Begitu memiliki ibadah yang bagus, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan atau mengikuti jejak para salafus saleh terdahulu. Mereka pun semangat beribadah kepada Allah. Kemudian juga mencetak generasi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, sebagaimana dahulu Nabi SAW mendidik atau umatnya, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Namun juga terlebih dari itu, juga Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin ingin mencetak generasi-generasi yang juga bisa mengikuti perkembangan zaman, dengan diberikan konsumsi kepada mereka pendidikan-pendidikan yang sifatnya umum, dari pendidikan-pendidikan umum, sehingga mereka pun selain memiliki kekuatan agama, juga mereka bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik, sehingga mereka menjadi tulang punggung agama dan menjadi taruna dari bangsa ini. Sehingga insya Allah bangsa ini, bangsa yang kita cintai ini di masa yang akan datang, yaitu dipegang oleh generasi-generasi yang handal. Oleh karenanya, alhamdulillah kami sajikan di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin berbagai program pendidikan. Tentunya dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan ada jenjang namanya Tadribud Du'at, pembekalan dai. Alhamdulillah semuanya ini dimudahkan oleh Allah SWT.
Program pendidikan yang ada di Riyadhus Shalihin, ada pendidikan yang berafiliasi kepada pendidikan nasional atau yang dikenal dengan Diknas, sehingga para santri mendapatkan kurikulum yang cukup baik dari kurikulum pendidikan agama, dari mulai akidah, bahasa Arab, tafsir, fikih, dan seterusnya dari berbagai macam bidang pendidikan agama. Begitu juga mereka mendapatkan porsi pendidikan umum yang cukup karena berafiliasi ke Diknas tadi. Seperti fisikanya, kimianya, biologi dan seterusnya. Sehingga alhamdulillah dari program ini para santri yaitu mendapatkan 2 ijazah, ijazah pondok dan ijazah umum selama program pendidikan 6 tahun. Dan ini berjalan dengan baik. Namun alhamdulillah mereka pun memiliki kemampuan berbahasa yang baik, bahasa Arab yang merupakan program unggulan kami di pondok. Begitu juga mereka dituntut untuk menghafal Al-Quran. Sehingga santri yang umum ini atau program pendidikan yang umum ini yang berafiliasi kepada Diknas tadi, tetap santri pun menghafal kitabullah azza wa jal setiap hari dengan 2 halaqah subuh dan maghrib. Di sana ada program pendidikan yang lain, yaitu adanya yang kita kenal dengan Darus Syariah, di mana program ini berafiliasi kepada PKBM atau yang dikenal dengan kejar paket. Di sana ada Darus Syariah, di mana dalam program ini para santri hanya mempelajari yaitu ilmu agama, yaitu keumuman yang dipelajari ilmu agama selama 6 tahun, memang dicetak untuk menjadi ulama insyaallah. Secara khusus, walaupun program umum pun tidak menutup untuk menjadi ulama. Namun keumuman pelajaran yang diberikan adalah ilmu-ilmu syariah. Hanya sedikit sekali dari ilmu umum. Itu dikenal dengan program Darus Syariah yang berafiliasi ke PKBM atau yang kita kenal dengan yaitu paket. Sehingga nanti ijazah pun yang didapatkan ijazah paket, dan ini pun insya Allah tidak mengurangi kebaikannya. Kemudian di sana juga ada program Al-Huffaz. Di antaranya ada program Huffaz, di mana semua program ini dari SMA, yaitu untuk selama jenjang 3 tahun mereka dicetak untuk menjadi hafidhul Quran. Di mana dalam program ini betul-betul santri fokus kepada menghafal Quran, dalam 2 tahun, lalu setelah itu baru diberikan bimbingan ilmu syariah. Alhamdulillah semua program ini berjalan dengan baik, dan alhamdulillah dapat menurunkan santri-santri yang sesuai dengan kita harapkan dari program-program masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana tentunya ada program tadribud duat, di mana ada 2 tahun jenjang pendidikannya, sebagai santri yang sudah lulusan SMA yang dibekali oleh kami ilmu-ilmu agama, memang dicetak untuk menjadi dai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah semua santri yang ada dengan segala programnya mereka berada di pondok, karena sistem pendidikan yang ada di Riyadhus Shalihin sifatnya boarding school, wajib ada di pondok 24 jam dengan bimbingan, pendidikan dan pembinaan para asatidah yang ada di pondok. Alhamdulillah. Maka kami siapkan segala sarananya, dari mulai kelasnya, masjidnya, asramanya, MCK-nya, dapurnya, laundrynya, semuanya sempurna alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, terus akan kita sempurnakan. Sehingga kegiatan santri mereka dari mulai bangun subuh, mereka dibangunkan sebelum subuh, kemudian mereka setelah itu mempersiapkan diri untuk sholat subuh, dan sebelumnya bahkan ada yang kita siapkan mereka untuk membiasakan sholat malam, kemudian mempersiapkan hafalan Al-Quran, lalu mereka sholat subuh, kemudian mereka duduk setelah sholat subuh di halaqah sampai terbit matahari untuk menghafal Quran, lalu setelah itu mereka persiapan makan, persiapan masuk sekolah, MCK dan seterusnya, lalu mereka mengikuti pendidikan formal sampai jam 3 sore. Lalu setelah asar, lalu mereka setelah itu sholat asar, lalu setelah sholat asar mereka dengan kegiatannya masing-masing, ada program-program ekskul pilihan untuk mereka, ada yang memanah, ada yang bela diri, ada yang olahraga, ada yang mengambil futsal, ada yang mengambil badminton dan seterusnya, dari berbagai macam olahraga yang itu mereka pilih sendiri. Kami buka kesempatan untuk mereka untuk program ekskulnya.
Lalu setelah itu mereka persiapan sholat maghrib jam 5, lalu setelah itu mereka sholat maghrib dan kembali berhalaqah untuk merojah Al-Quran, ya sampai Isya, kemudian setelah itu mereka sholat Isya, ya kemudian mereka makan malam, lalu setelah itu kegiatan-kegiatan malam di mana di sana ada itu kurikulum asrama. Di asrama pun ada pembelajaran. Ya, banyak dengan berbagai kegiatan di malam hari, ada pelatihan muhadarah, ceramah, ada kurikulum pembelajaran, ada pelajaran di asrama, ada juga yang sifatnya sekedar mengulang pelajaran. Alhamdulillah, jam 10 malam mereka sudah harus istirahat. Itulah kegiatan mereka dalam keseharian secara singkat. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, jenjang pendidikan tarbiyatul muallimin, tarbiyatul wa tasfiyatul muallimin selama 6 tahun. Jadi pendidikan Riyadhus Shalihin, pendidikan 6 tahun. Jadi kalau baru 3 tahun sudah keluar, itu belum dikatakan lulusan Riyadhus Shalihin. Maka jenjang pendidikan 6 tahun dengan izin Allah SWT, insya Allah santri yang sabar menuntut ilmu ya di pondok selama 6 tahun dan mengikuti dengan seksama perjalanan menuntut ilmunya, insya Allah keluar dari Riyadhus Shalihin memiliki dedikasi yang baik, baik secara agama, tidak luputnya secara umum ya dengan program-program yang ada. Sehingga subhanallah ketika telah menjadi lulusan, alhamdulillah berkah. Ya, kita dapatkan lulusan kita, ada yang melanjutkan ke Madinah, naam, ada yang melanjutkan ke Taif, bahkan sebagian mereka ke Sudan, ke Mesir. Ya, juga banyak sekali santri kita yang melanjutkan ke Lipia Jakarta, ada yang ke STD Imam Syafi'i di Jember, Stai Ali di Surabaya. Itu universitas dan sekolah tinggi yang mereka teruskan kelanjutan. Tapi tidak sedikit juga para santri yang Masya Allah mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan umum. Sehingga berbagai lulusan sesuai dengan kehendaknya, dan alhamdulillah bahkan sebagian mereka sudah ada yang kembali ke pondok untuk kembali mengabdikan diri ke pondok dan mengajar dan menjadi guru dan menjadi asatidz di pondok Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Itu sekilas tentang pondok pesantren Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah fasilitas-fasilitas yang ada terus kita sempurnakan ya dengan izin Allah. Ya, masjid yang nyaman, asrama yang insya Allah juga gedung-gedung yang representatif dan nyaman untuk para santri, ya, kemudian juga ruang-ruang kelas, ya, kemudian juga MCK-nya, tempat-tempat olahraganya, labnya, lab bahasanya, lab IPA-nya, dan lingkungan yang asri, alhamdulillah. Karena Pandeglang, ya, insya Allah masih asri dan kami masih berada di satu kampung yang diapit oleh 2 gunung yang sangat indah, sehingga sangat kondusif untuk para santri bisa menimba ilmu dengan tenang. Barakallahu fikum, semoga ini sebagai selayang pandang ya tentang mengenalkan ya sedikit banyak tentang pondok pesantren Riyadhus Shalihin. Ya, semoga pondok ini menjadi pondok yang berkah dan keluar darinya generasi-generasi yang berkah yang bisa menjadi yaitu pembela agama Allah dan tulang punggung bagi bangsa kita, generasi-generasi Rabbani yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemerhati roja yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, menjaga dan memuliakan kita semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita akan ikuti bersama dialog pendidikan dunia Islam yang sebelumnya para pemerhati roja sekalian telah melihat selayang pandang profil dari pondok pesantren yang mungkin kita semua sudah mengenalnya, yaitu pondok pesantren Riyadhus Shalihin yang berada di Pandeglang, Banten. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu hadir dari pondok pesantren tersebut, 3 narasumber yang akan menerangkan, menjelaskan lebih rinci lagi dari pondok pesantren Riyadhus Shalihin, dan kami perkenalkan ya satu persatu kepada Anda semua di studio Roja ini. Nah, yang pertama yang tidak asing lagi yaitu kita ada tamu
Al-Ustadz Dr. Fahrudin Nu'man LC, MPD, di mana beliau merupakan pimpinan umum dari Pondok Pesantren Riyadus Shalihin ini, dan insya Allah beliau akan memaparkan lebih detail lagi dari profil pondok pesantren yang akan beliau sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan yang kedua, hadir juga narasumber yaitu Al-Ustadz Muhammad Habibullah MPD, di mana beliau merupakan panitia penerimaan santri baru, di mana kita ketahui bulan-bulan ini merupakan bulan penerimaan santri baru yang mungkin para pemerhati roja sekalian sedang mencari rujukan di mana yang harus Anda masukkan anak Anda, dan ini merupakan salah satu rujukan yang sangat bagus sekali, yaitu Pondok Pesantren Riyadus Shalihin yang kami rekomendasikan, yang tentunya bukan sembarang pondok yang kami rekomendasikan. Yang ketiga juga ada hadir yaitu Al-Ustadz Taufik Ismail SPD, di mana beliau merupakan pimpinan pelaksana harian, dan insya Allah ketiga narasumber ini akan menjelaskan sekali lagi lebih detail mengenai Pondok Pesantren Riyadus Shalihin ini. Barakallahu fikum, alhamdulillah wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah. Dan kepada Anda para pemerhati roja sekalian, setelah pemaparannya akan disampaikan oleh ketiga narasumber ini, kepada Anda yang ingin berinteraksi lebih detail lagi, lebih dalam lagi, ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp ya di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon ya di 0218236543. Baik, kita akan simak yang pertama narasumber yaitu Al-Ustadz Fahrudin Nu'man LC hafizahullah. Beliau tidak asing lagi mungkin bagi para pemerhati roja yang sering melihat kajiannya di televisi ataupun di radio, dan beliau akan menyampaikan mukadimah dan profil pondok secara lebih detail lagi yang sebagiannya telah kita simak di layar kaca. Baik, kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal masykura. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah SWT, dan seluruh tim kru Roja, Ustaz Abdul Basit dan rekan-rekan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kayaknya acara tahunan ya. Acara tahunan kami tim rombongan dari Pondok Pesantren Riyadus Shalihin Pandeglang Banten bersama para asatid, ya, perwakilan dari para asatidah, kembali ingin mengabarkan dan menginformasikan ya seputar penerimaan santri baru yang insya Allah telah dimulai, ya, bahkan telah juga sudah mulai tes karena kita menggunakan sistem per pekan ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu untuk lebih memberikan informasi secara insya Allah sempurna dan menyeluruh tentang Pondok Pesantren Riyadus Shalihin kembali kami hadir ya. Semoga membawa keberkahan untuk semuanya insya Allah. Subhanallah, terkait dengan tentunya pendidikan, Ustaz Abdul Basit ya, dan semuanya, Allahu Akbar, semakin kesini, semakin akhir zaman tentunya, semakin darurat. Karena pendidikan merupakan benteng yang sangat kuat. Ma'ata ala zamanin
ma ta'ala nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi. Tidak datang satu masa kecuali masa yang setelahnya lebih buruk. Sehingga wala taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Dan juga tidaklah tegak hari kiamat kecuali ya kepada sisa-sisa makhluk terburuk, naudzubillah. Sehingga subhanallah, apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana huru-hara akhir zaman, kalau kita simpulkan barangkali pertama tentang menebarnya syubhat, ya. Allahu akbar. Ya, pemahaman yang keliru, ya, kesesatan. Bukan tidak ada semangat beragama. Bukan tidak ada semangat beribadah kepada Allah. Tetapi subhanallah, justru semakin semangat beragama, semakin jauh dari jalan yang lurus. Jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dikabarkan 14 abad yang lalu. Subhanallah. Nabi SAW, man ya'is minkum, beliau mengabarkan, ya, dalam hadis Sariyah bin Irbad, tidak asing bagi kita, man ya'is minkum, barang siapa yang panjang umur di antara kalian masih hidup sepeninggalanku, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan kalian lihat perpecahan umat ini, perbedaan-perbedaan, ya, ikhtilaf pemahaman dan seterusnya, terkelompok-kelompok, terfirqah-firqah dengan yang sangat banyak. Bahkan disenyalir la ilaha illallah, kata Nabi, umat ini akan terpecah menjadi sekian golongan melebihi Yahudi dan Nasrani. Dan naudzubillah, Nabi mengatakan kulluhum finnar, semuanya terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah fenomena, ya, akhir zaman yang tentunya perpecahan ini, ya, disebabkan yaitu adanya penyakit syubhat, kekeliruan memahami agama, ya, jauhnya pemahaman agama dari pemahaman yang dahulu dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil qala Allah wa qala Rasul yang dipahami oleh generasi yang sudah dijamin masuk surga. Sehingga subhanallah, jalan keluarnya, ya, win-win solusinya, kata Nabi, ketika kalian sudah berada di masa itu dan kita sedang berada di masanya, supaya kembali kepada agama Allah, kepada ilmu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguhlah sunnahku, ya, apa yang Nabi bawa dahulu dari Al-Quran dan hadis, kemudian juga dan tuntunan, ya, menauladani, yaitu generasi terbaik salafus saleh, para sahabatnya radhiyallahu ta'ala. Itu solusinya. Allahu akbar. Kembali kepada ilmu. Kemudian subhanallah, juga penyakit yang kedua tidak asing bagi kita, la ilaha illallah. Bagaimana, ya, penyakit syahwat dibuka lebar oleh Allah. Ya, syahwat tahta, syahwat wanita, maksiat, Allahu akbar. Dan itu disenyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Kata Nabi SAW, idza tabaya'tum bil 'inah, dalam hadis yang sahih, apabila kalian sudah berniaga dengan cara 'inah, salah satu cara riba, ini salah satu permisalan saja, ya, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah mengekor di belakang, yaitu sapi. Maksudnya kalian sudah sibuk dengan dunia dan dunia. Ya. Wa raditum bizara, dan kalian pun sudah senangnya dengan, yaitu ladang-ladang kalian, sama tadi. Sibuk dengan dunia, ya, yang di benaknya dunia, obsesinya dunia dan dunia, sehingga dunia membuat mereka lalai, memukau, sehingga banyak terjerumus, ya, ke dalam perkara-perkara yang seyogianya tidak boleh dilangkahi batasan Allah. Allahu akbar. Khamr diminum, ya, kemudian tadi munculnya bisnis riba, bahkan zina dan seterusnya. Allahu akbar. Wa taraktumul jihad, sementara kalian pun sudah pada meninggalkan jihad, membela dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jihad yang paling gagah tentunya para ulama sepakat di zaman ini adalah jihadul hujjati wal bayan. Ya, jihad dengan ilmu, dengan dakwah, dengan al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Maka kata Nabi SAW, sallallahu alaikum dullan. Kalau itu yang terjadi di tengah kalian, maka Allah Subhanahu akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Umat ini tidak, ya, memiliki wibawa,
ya umat ini tidak memiliki, yaitu taring, ya seperti maaf kata Nabi, buih di lautan. Kalian banyak, lakin gusaun ka gusa'is sail. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Allahu Akbar. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Tantangan yaitu zaman, ya semakin kesini semakin dahsyat. Tadi tidak ada solusi untuk kita bisa membentengi diri kita, keluarga kita, dan generasi kita secara umum, generasi umat ini, ya, sehingga menjadi generasi-generasi yang robbani, generasi-generasi yang Masya Allah tadi menjadi, yaitu pembela agama Allah SWT, generasi yang menjadi taruna bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini, generasi yang subhanallah juga menjadi generasi yang insya Allah dijamin oleh Allah SWT bagi bahagia dunia dan akhirat, kecuali ya kita bentengi dengan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang sahih. Ya kembali kepada al-ilmu ma qala Allahu wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya ilmu yaitu yang datang dari Allah melalui Al-Quran dan dari as-sunnah, tuntunan Rasulullah SAW, dan juga kembali kepada mencontoh dan memahami yaitu Quran dan sunnah tersebut dengan kepada generasi yang telah dijamin masuk surga, yang telah disucikan, generasi terbaik yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu alhamdulillah, melalui jalur pendidikan, Allahu Akbar, inilah ya adalah salah satu jalan yang terbaik ya untuk menyelamatkan umat, ya baik kita secara pribadi, keluarga kita, dan juga yaitu generasi kaum muslimin, ya dengan pendidikan dari basic, dari mulai PAUD, dari mulai SMP, ya SMA dan seterusnya. Oleh karena itu dengan izin Allah, alhamdulillah, kita tidak boleh juga berputus asa, karena Nabi pun mengabarkan la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq, ya akan senantiasa ada terus, kata Allah. Kata Nabi SAW, sebagian dari umatku, segerintil dari umatku yang senantiasa tengger di atas kebenaran. Ya, mengajak manusia kepada yaitu insya Allah akidah yang sahih, keimanan yang kuat, tauhid yang lurus, ibadah yang benar, subhanallah, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan akhlak yang mulia tentunya. Ya, pekerti yang luhur. Lihat terjadi dekadensi moral di tengah kita, Masya Allah ya. Kita lihat di pemberitaan-pemberitaan ya di negeri kita secara khusus dan secara umum di dunia ini. Maka subhanallah, oleh karena itu alhamdulillah dengan izin Allah, ya muncullah lembaga-lembaga pendidikan. Salah satunya kami ingin ikut berkiprah ya di dalam rangka tadi menjaga agama Allah SWT, menyelamatkan kita dan anak-anak kita dan masyarakat yaitu bangsa ini secara khusus dari keterpurukan hidup di akhir zaman, ya, sehingga insya Allah mudah-mudahan melalui lembaga ini, terkhusus lembaga yang kami bina, Riyadhus Shalihin, bisa membawa keberkahan untuk umat ini, menjadi benteng khususnya bagi generasi-generasi kita dan menjadi generasi robbani. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya alhamdulillah Riyadhus Shalihin mudah-mudahan sudah tidak asing ya Ustaz Ahmad ya. Kami berdiri tadi sudah disebutkan Selayang Pandang dari 2010 dan sampai hari ini alhamdulillah masih eksis dan terus Allah semua terus mudahkan dan terus berkembang. Kalau saya mungkin tentang Riyadhus Shalihin ya, semoga menjadi pilihan, salah satu pilihan pondok pesantren sunnah ya di atas manhaj yang sahih insyaallah tentunya. Mungkin kenapa milih Riyadhus Shalihin gitu. Ini dagang ya kayak gitu kira-kira ya. Cuma ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan faktanya ya. Tadi alhamdulillah pilihan pesantren banyak, Masya Allah ya, yang dekat, yang jauh, Masya Allah. Salah satunya pondok kami Riyadhus Shalihin. Mungkin kalau boleh saya urut, ada beberapa keistimewaan dari pondok yang kami garap ya, dan tadi Selayang Pandangnya semoga sudah ikut disaksikan. Pertama, tentunya Riyadhus Shalihin memiliki jenjang pendidikan yang sempurna, alhamdulillah. Kami dari PAUD sampai hari ini sekolah tinggi, Pak. Insyaallah. Ya, sekolah tinggi dari PAUD, SD, TK, ya tahfidzul Quran. Namun yang secara khusus SMP dan SMA. Kami namakan tarbiyah wa tasfiyatul muallimin, jenjang pendidikan 6 tahun.
ya, berkurikulum full 6 tahun, ya. Lalu juga ada memang tambahan, ada mulazamah, ya, khusus untuk lulusan SMA tapi non formal, ya, pembekalan dai. Juga kita punya ada ada i'dadul lughah, persiapan bahasa selama 2 tahun menjelang sekolah tinggi, dan alhamdulillah sudah ada sekolah tinggi walaupun saat ini masih menginduk dan proses perizinan sedang terus digulirkan. Insya Allah semoga dalam waktu dekat perizinan pun turun. Jadi lengkap tuh. Ya, dari PAUD sampai kemudian juga itu yang pertama. Jadi jenjang pendidikan yang sempurna. Jadi kalau antum masukin ke PAUD tuh selesainya S1 ya. Jadi kalau kita kan nama daerahnya Cimanuk, jadi LC, lulusan Cimanuk gitu. Kemudian yang kedua, banyak program pilihan program. Ya, khususnya tentunya tadi untuk kayaknya PAUD dan SD ini karena tidak boarding, ya, karena banyaknya dari sekitar, ya. Yang secara khusus adalah SMP, jenjang SMP dan SMA. Ini ada 3 pilihan program. Jadi kami memberikan konsumsi pendidikan kepada calon wali santri dengan memilih mana, mangga, silakan. Tadi ada program pendidikan di bawah, sekarang bukan Diknas, apa namanya? Kemendikbud, ya, Ristek, ya. Dulu namanya Diknas, ya. Yang tentunya dengan nama SMPIT, SMAIT, di mana mungkin skala, ya, kurikulum umum sekitar 50% dan agama 50%. Ya, dan di sini juga memberikan konsumsi kepada santri yang ingin juga, ya, mendapatkan pendidikan umum, fisikanya, kimianya, bahasa Inggris semuanya lengkap, ya, karena kita di bawah tadi Kemendikbud, ya, Ristek, ya, dulu Diknas, sehingga 50% ijazah umum dan 50% ijazah 50% pendidikan umum, 50% pendidikan agama. Dengan tetap unggulannya adalah tahfidz Quran dan juga bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Alhamdulillah. Juga yang kedua, setingkat SMP SMA kami ada program namanya Dar Asy-Syariah, Rumah Ilmu. SMP SMA. Loh, Ustaz, bedanya apa ini? Ya, dari sisi kurikulum 6 tahun 90% adalah ilmu syar'i. Dan 30 juz Al-Quran selama 6 tahun. Jadi fokus santri itu ilmu syar'i, udah bahasa Arab dengan berbagai bidang alat bahasanya, kemudian akidah, kemudian tafsir, tauhid, fikih, ya, dan insya Allah dengan izin Allah sesuai dengan jenjangan kurikulum, santri lulusan kelas 6 insya Allah sudah pandai membaca kitab dan memahami kitab, ya, tentunya dengan asumsi yang paling utama, ya, untuk seluruh anak didik kita bagaimana mereka menjadi generasi-generasi yang tadi berakidah lurus, beribadah yaitu baik dan semangat dan bagus dan juga berakhlak mulia. Dan itu di bawah PKBM, ya. Di bawah PKBM dan ijazahnya paket. Dan alhamdulillah kami sudah telusuri ke itu juga di bawah Diknas juga sebetulnya, ya. Bahwasanya ijazah paket ini Masya Allah, bahkan sebagian pesantren seperti Imam Bukhari dan seterusnya sudah lama sebelum kita, ya. Dan alhamdulillah, ya, tidak menutup untuk bisa melanjutkan ke universitas-universitas yang bonafit di negara ini. Apalagi kalau ke Madinah, ke Libya dan seterusnya, itu insya Allah tidak menjadi penghalang. Itu program yang kedua di SMP SMA 6 tahun juga. Yang ketiga program yaitu Darul Huffaz SMP SMA, yaitu rumah tahfidz. Rumah tahfidz di mana fokusnya adalah para santri, ya, adalah menghafal Al-Quran dalam jenjang waktu maksimal 3 tahun. Ya, standarnya sih sudah 2 tahun, ya. Jadi fokusnya di awal itu menghafal Quran, nanti sisa waktunya baru kita berikan muatan-muatan syar'i dengan sistem kurikulum yang berbeda dari yang lain. Kalau di Darul Huffaz ini 1 kitab selesaikan gitu, ya. Tapi fokusnya di tahfidz. Sehingga di pesantren di Riyadhus Shalihin itu masing-masing ada areanya tuh. Ada area SMP, ada area SMA, ada Darus Syariah, ada area yaitu Hufaz, ya, dengan masjid masing-masing. Di pondok kurang lebih sudah ada 4 masjid, ya. Ya, masjid sekolah tinggi, masjid SMA dan Darus Syariah, masjid SMP dan masjid khusus menghafal Quran. Ya, 1 pondok.
ya, tapi berjauhan ya. Karena programnya berbeda-beda. Itu yang kedua. Jadi banyak pilihan. Silakan, dan itu pun yang Darul Hufadz itu di bawah PKBM juga, yaitu ijazahnya paket ya. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kami telah terakreditasi Madinah, alhamdulillah ya. Sehingga ya alhamdulillah ada kesempatan lebih untuk bisa masuk ke Universitas Islam Madinah. Tahun lalu ya walaupun belum banyak ya, satu angkatan itu sekitar 15. Ya, tahun ini pun kita para santri diberikan fasilitas, kami dari kelas 6 sudah didaftarkan di Madinah. Dari kelas 6 ya. Dari kelas 6 sebelum lulus. Dan itu ada ya, ada ininya, ada caranya, dan apalagi setelah lulus ya. Kita daftarkan, kita motivasi santri, bahkan sekarang sekolah-sekolah tinggi, university yang ada di Saudi Arabia secara umum membuka kesempatan, dan kami pun berikan motivasi santri untuk daftar ke seluruhnya. Ya alhamdulillah itu, jadi kami sudah terakreditasi alhamdulillah di Madinah. Kemudian dengan izin Allah juga Riyadhus Shalihin memiliki kedekatan dengan para ulama contohnya khususnya para ulama dari Saudi Arabia, sehingga setiap tahun di kami ada 2 daurah yaitu pembekalan ya dari Universitas Islam Madinah dan juga Ummul Qura ya, Makkah Al-Mukarramah. Itu yang keempat ya, di antara mungkin kekhususan kita ya. Yang kelima yaitu alhamdulillah ya, daerah yang asri tadi dan biaya yang cukup terjangkau. Insya Allah kita tadi ya, insya Allah masih di kampung. Rasulullah dulu kan ketika disusui dibawa oleh Halimatus Sa'diyah kampung ya. Kita masih di kampung dan asri, masya Allah cuacanya hari ini 2 hari ini sudah hujan di sana ya. Iya alhamdulillah. Kemudian juga insya Allah biaya yang masih terjangkau. Ya per hari ini tahun ajaran ini untuk biaya masuk sekitar 20 juta ya, 20 juta 500, dan untuk SPP 1.700.000 yang tahun ini. Yang tahun kemarin masih tetap sampai lulus ya. Flat. Ya gitu, 1.650.000. Yang tahun sebelumnya masih 1.500.000. Itu sudah bersih baju. Ya, makan ya semuanya sudah bersih, laundry 1.750.000 saja. Insya Allah masih di bawah mudah-mudahan yang lain. Ya. Kemudian yang keenam, area pondok yang luas. Alhamdulillah ya, kita diberikan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Per hari ini kurang lebih 16 hektar saja ya pondok, sehingga leluasa dengan area olahraga, masing-masing lembaga itu ada olahraga yang luas, ada yang tanah ya, kita juga punya aula di sini, aula badminton ya, kemudian juga yang outdoor ya, indoor ya. Alhamdulillah, karena dengan izin Allah memang kita diberikan area yang cukup luas sehingga santri tidak sumpah gitu. Kalau kita mau olahraga ngelilingi pondok tuh insya Allah sekali udah capek. Ya, dan memang kita pondok itu dibuat jalan tuh mengelilingi pondok sehingga memudahkan santri. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh yaitu tenaga pengajar yang alhamdulillah sekarang cukup mendominasi tenaga pengajar yang aslinya lulusan Riyadhus Shalihin. Jadi dulunya SMP di kita, SMA di kita ke Madinah sudah balik, ke Lipia sudah balik, ke STEDLI sudah balik, ke Universitas Umum sudah. Jadi alhamdulillah, sehingga beda ya ketika masya Allah yang menjadi pengajar itu dulunya santri, mereka pernah berjibaku, berjuang dan tahu bagaimana dulu mendidik dan dididik ya, sehingga ada masya Allah ada dan merasa memilikinya lebih gitu ya. Jadi ini sudah cukup mendominasi. Ya, pengajar-pengajar di Riyadhus Shalihin lulusan Madinah, lulusan Libya, lulusan bahkan dari Sudan, ya dari Mesir, sudah pada balik ke pondok. Alhamdulillah. Ini juga mungkin salah satu kelebihan yang kita miliki. Kemudian para santri yang ke-8, para santri lulusan tadi kami fasilitasi, ya kami ada lajnah muwasalatud dirasah. Ya, komite bagian ngurusi urusan santri melanjutkan ke jenjang selanjutnya, khususnya untuk ke Timur Tengah, termasuk juga untuk universitas yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, ya itu sudah berjalan, dan tadi dari kelas 6 sudah mulai kami daftarkan keluar dari kelas 6, ya apalagi setelah lulus, sehingga alhamdulillah
tadi mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi para wali apakah santri yang ingin melanjutkan pendidikannya setelah dari Riyadhus Shalihin ke jenjang lebih tinggi. Kemudian yang ke-9 itu akses yang mudah, ya, baik dari Pulau Jawa, ya, bagi dari Sumatera apalagi lewat Merak tuh dah bentar lagi masuk Pandeglang tuh, ya. Dari Jakarta juga tidak sulit, ya, alhamdulillah mudah aksesnya ke Pandeglang, dan jalan apalagi sekarang sudah ada jalan tol tuh, keluar dari Rangkas masuk cukup mudah. Tidak sulit, ya, apalagi yang dari Sumatera nyebrang langsung dekat lewat Merak situ, ya. Kalaupun dari naik pesawat, kan turunnya di Banten juga tuh, ya, di Tangerang dekat ke Pandeglang. Kemudian ada fasilitas menginap dan saung lesehan untuk wali wasan. Kita ada siapkan wali santri yang ingin menginap, ya. Ada kamar-kamar hotel di sana, hotel bintang 7 mungkin, ya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, itu barangkali di antara kenapa memilih Riyadhus Shalihin, yang tentunya insya Allah kita senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga mampu mengemban amanah yang sangat besar ini, sehingga di sana saya katakan bahwasanya para santri dibina dan dididik, ya, dibina dan dididik, ya, bukan sekedar dicerdaskan. Jangan sampai u'tu zakaan walam yu'tu zakaan, ya, diberikan itu kecerdasan, ya, hafalan ini hafalan itu, ya, kemudian masya Allah banyak mendapatkan kuantitas ilmu, tapi terlebih dari itu 24 jam dengan izin Allah kami pun di pondok, yaitu kebanyakan para asatid tinggal di dalam pondok, karena memang ini tanggung jawab pembinaan. Jadi santri dari mulai bangun tidur, dari mulai tidur sampai bangun kembali di bawah pengawasan asatid. Bagaimana ibadahnya, ya, bagaimana akhlaknya, bagaimana mereka di masjid dan seterusnya, gitu, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhlaknya dibimbing dengan semaksimal mungkin, ya, bahkan subhanallah tidak sedikit ada jadwal asatid pun, ya, untuk membantu pengawasan santri sampai ada yang tidak tidur mengawasi mereka, masya Allah. Ini karena ini amanah tanggung jawab, ya, sehingga kami dari sisi pendidikan, ya, kami sempurnakan, ya, dan juga dari sisi pembinaan di luar, makanya ada kepala sekolah, ada kepala kesantrian, ya. Kepala sekolah ini tentunya fokus mengurusi pendidikan yang sifatnya formal, ya, di kelas dari pagi sampai duhur. Lalu setelah itu, ya, diserahkan kepada urusan pembinaan dan kesantrian, karena mereka ada di asrama, kemudian mereka juga di mana? Mereka juga di masjid, ya, dan di gelanggang olahraga mereka, semuanya terpantau, ya, di pondok. Termasuk juga adalah pembinaan bahasa, dan kami betul-betul menekankan kepada para santri untuk tatbiqul lughah, ya, pembinaan bahasa di pondok. Alhamdulillah secara umum pembinaan dan pendidikan di pondok, ya, cukup baik, dan kami pun mendapatkan apresiasi, ya, dari pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi, karena selama ini dengan izin Allah olimpiade yang diikuti malah senantiasa memborong, Pak, ya. Terakhir kemarin apa itu olimpiade, ya, bahasa Arab 1 2 3 4 5 semuanya Riyadhus Shalihin. Matematika, bahasa Inggris, pencaksilat, ya. Jadi alhamdulillah, ya, insya Allah tidak parsial, dan kita pun berharap kepada asatid yang di sana, pendidikan kita hendaknya merujuk kepada dakwah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah urusan kuku saja Rasulullah perhatikan, ya, urusan urusan sendal, urusan tidur, urusan kamar mandi Nabi perhatikan. Begitulah kira-kira, ya, pendidikan dan pembinaan yang kami sempurnakan, sehingga subhanallah adanya pesantren menjadi solusi terbaik. Kenapa di Indonesia butuh pesantren? Mungkin kalau di Saudi Arabia, ya, tidak terlalu butuh pesantren, ya, karena mungkin lingkungannya sudah pesantren. Tapi kalau di negeri kita, masya Allah, ya, kalau anak-anak kita tidak dipesantrenkan, sementara lingkungan itu pengaruhnya cukup luar biasa, ya, lingkungan di luar, masalah kita sering dengarkan curhatan ustadz anak saya, ya, lingkungannya A, B, dan C, kemudian juga demo, kemudian tawuran dan sebagainya. Belum lagi tadi tidak bebas dari apa? Dari syubhat dan syahwat.
Ya, sehingga Masya Allah, adanya pesantren itu solusi ya untuk membentengi dan memagari anak-anak kita selain dari pendidikan-pendidikan yang tidak lurus, juga dari lingkungan yang tidak baik. Luar biasa. Ini darurat penting. Minimal basic dari SMP, SMA khususnya. Basic supaya mereka tumbuh nanti, Masya Allah, telah terbiasa bangun malam. Telah terbiasa sholat qobliyah, ba'diyah, jangan tanya sholat berjamaahnya. Telah terbiasa Senin Kemis, jangan tanya Ramadannya. Udah terbiasa. Ya, telah terbiasa masa setiap hari sibuk dengan kitab Allah, Al-Quran, dan seterusnya. Dan mereka pun tidak kalah juga, Masya Allah, diberikan konsumsi pendidikan-pendidikan yang senantiasa mereka pun bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, pendidikan-pendidikan umum yang kita konsumsikan. Maka subhanallah. Wallah, kalau saya boleh berwasiat kepada teman-teman masyarakat semuanya kaum muslimin, hari ini ya pesantren merupakan solusi terbaik untuk memberikan konsumsi lingkungan dan pendidikan serta pembinaan bagi anak-anak kita dalam rangka mencetak yaitu qurrata ayun dengan sesuai dengan doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Oleh karena itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Ahlan wa sahlan kepada seluruhnya, sudah dibuka dan kami pendaftarannya itu online, lalu hari Ahad langsung tes. Jadi yang pekan ini nanti mungkin lebih dijelaskan oleh beliau, yang pekan ini daftar ya maka hari Ahadnya langsung tes, selang 2-3 hari langsung ada pengumuman diterima. Jadi tesnya itu tiap hari Ahad. Ya, mungkin nanti lebih dijelaskan oleh beliau. Itu Zaklahir semoga memberikan pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, pemaparan yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Fahrudin Nu'man LC MPD, di mana beliau merupakan pimpinan umum dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Dan cukup detail telah kita simak bersama informasi yang mungkin bermanfaat ya bagi para pemerhati roja sekalian yang sedang mencari rujukan pesantren yang ingin memasukkan anaknya ke pondok, dan ini merupakan salah satu pondok yang bisa menjadi Anda rujukan ya untuk masukkan pondok anak Anda ke pondok tersebut, yaitu Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Dan kita lihat juga kemegahan yang dimiliki di pondok pesantren 16 hektar ya, yang tadi telah disampaikan lahan yang ada di pondok pesantren ini, dan juga kelebihan salah satunya yaitu sudah akreditasi Madinah, dan ini merupakan merupakan harapan ya bagi para orang tua yang sering ditanyakan juga di chat atau di telepon apakah sudah akreditasi, dan ini informasi sudah terakreditasi Madinah ya, alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak pemaparan dari Al-Ustadz Muhammad Habibullah MPD, di mana beliau merupakan panitia penerimaan santri baru, dan seperti kita telah sebutkan tadi, bulan-bulan ini merupakan bulan penerimaan santri baru. Bagi Anda para pemerhati roja sekalian, sudah dibuka dan masih ada kesempatan. Yang biasanya ini ditesnya nanti nunggu waktu, tapi ini ada tes setiap pekan, di akhir pekan, yaitu di hari Ahad ya, di hari Ahad. Jadi bukan one day service, tapi one week service, bagaimana ya? Dan ini tesnya itu di setiap hari Ahad. Ini sangat menarik sekali ya, dan mungkin ada mekanisme yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Habibullah, bagaimana prosedurnya dan bagaimana juga syarat-syaratnya lebih detail, insya Allah akan beliau sampaikan. Nah, kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa roja yang dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami dari panitia penerimaan santri baru
Pondok Pesantren Riyadus Shalihin Pandeglang Banten tahun akademik 2024-2025. Alhamdulillah kami informasikan bahwasanya pertanggal 1 September 2023 telah dibuka pendaftaran santri baru untuk tahun ajaran 2024-2025. Para pemirsa Roja yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun untuk program pendidikan yang kami buka untuk secara umum yaitu ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu SMP IT dan SMA IT Riyadus Shalihin. Yang kedua yaitu SMP Darus Syariah dan SMA Darus Syariah. Kemudian yang ketiga yaitu SMP Darul Hufad dan SMA Darul Hufad Riyadus Shalihin. Adapun untuk kurikulum dari 3 tingkatan tersebut, ya sebagaimana tadi telah sampaikan oleh mudir kita, Ustadz Dr. Fahrudin Nu'man LCMPD, bahwasanya untuk program kurikulum yaitu berjenjang, yaitu selama 6 tahun bagi yang masuk dari SD ya. Kemudian bagi yang masuk dari SMP ataupun MTS, mereka adalah kurikulumnya selama 3 tahun. Adapun untuk kurikulum pendidikan, yang pertama untuk SMP IT dan SMA IT Riyadus Shalihin, yaitu kurikulumnya terbagi ke dalam 2 bagian. Yaitu pertama kurikulum pondok yang mencakup yaitu kurikulum agama, kurikulum tahfidz dan kurikulum hifdzul mutun. Jadi para santri mereka mempelajari seluruhnya yaitu kurikulum agama yaitu yang memuat tentang tauhid, bahasa Arab, fikih dan pelajaran agama yang lainnya. Kemudian juga mereka mempelajari kurikulum tahfidz. Di sini ada kurikulum tahfidz yang mana para santri mereka mendapatkan pembelajaran tentang tahsin dan juga tahfidz ya di Pondok Pesantren Riyadus Shalihin dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian juga ada kurikulum hifdzul mutun. Para santri juga mereka kami bekali yaitu menghafalkan kitab-kitab para ulama ya, mulai dari tauhid, kemudian dari tentang akidah ataupun tentang hadis-hadis pilihan lain sebagainya. Kemudian juga yang kedua yaitu kurikulum negara. Yang mana kurikulum negara ini yaitu mengikuti Kemendikbudristek. Jadi untuk SMP IT dan SMA IT Riyadus Shalihin ya 50% yaitu pendidikan agama dan 50% pendidikan umum. Kemudian yang kedua yaitu untuk pendidikan untuk kurikulum SMP Darus Syariah dan SMA Darus Syariah, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya mereka juga lebih fokus kepada pendidikan agamanya. Jadi mereka di dalamnya ada kurikulum agama yaitu kurikulum kemudian kurikulum tahfidz dan kurikulum hifdzul mutun. Jadi para santri mereka fokus yaitu memperdalam tentang ilmu-ilmu agama. Ya, mereka tidak hanya sebatas belajar saja, tapi mereka langsung mengamalkan, praktekkan, dan juga mereka juga lebih memperdalam lagi tentang teori maupun dalil-dalil dan sebagainya. Dan hampir sekitar 90% mereka mempelajari ilmu agama. Dan juga begitu juga tahfidznya, mereka porsinya lebih besar, ya sampai 30 juz insya Allah. Dan juga mereka juga ada kurikulum negara, yaitu yang mengikuti PKBM ya. Dan juga tapi untuk alokasinya ini sangat sedikit sekali ya, hanya sedikit sekali. Kenapa? Karena Darus Syariah ini, baik SMP dan SMA ini, mereka lebih fokus kepada kurikulum agama atau kurikulum pondok. Kemudian yang ketiga, kurikulum SMP Darul Hufad dan SMA Darul Hufad, dan mereka ini terfokuskan kepada menghafal Al-Quran. Jadi diharapkan para santri, mereka lulus di Darul Hufad, itu setelah selesai menghafalkan Al-Quran selama 30 juz. Ya tadi telah sebutkan ya maksimal ya 3 tahun. Nah tetapi tidak sampai di situ saja, mereka juga dibekali tentang bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini bukan hanya tambahan, tapi pokok juga. Jadi mereka supaya setiap harinya mereka bisa berbicara, yaitu muhadatsah dengan sesama temannya dengan menggunakan bahasa Arab.
Kemudian juga mereka juga ada kurikulum agamanya. Ya, jadi para Darul Hufad juga mereka juga mempelajari ilmu-ilmu syar'i ya, baik dari fikih dan sebagainya, dan itu juga berjenjang ya. Jadi kalau satu kitab sudah habis, kemudian ke kitab yang berikutnya lain sebagainya. Tapi para pemirsa Roja yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun status pendidikan dari 3 pendidikan ini, yaitu SMP IT dan SMA IT dan juga SMP Darus Syariah dan SMA Darus Syariah dan juga SMP Darul Hufad dan SMA Darul Hufad, yaitu untuk SMP IT dan SMA IT Riyadus Shalihin, mereka pendidikannya formal ya. Jadi mereka mengikuti kurikulum Kemendikbudristek ya. Nah, juga untuk lulusannya, khususnya lulusan SMA IT, mereka mendapatkan ijazah pondok dan ijazah negara. Kemudian adapun untuk SMP Darus Syariah dan SMP Darul Hufad dan juga SMA Darus Syariah dan SMA Darul Hufad, mereka pendidikannya non formal yang mengikuti PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, kejar paket B untuk SMP dan kejar paket C untuk SMA. Ya, dan lulusan SMA Darus Syariah dan SMA Darul Hufad, mereka juga berhak mendapatkan ijazah pondok dan juga ijazah negara. Jadi tetap SMA maupun SMA IT dan SMA Darul Hufad, Darus Syariah semuanya mendapatkan ijazah negara. Kemudian berikutnya, para pemirsa Roja yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, untuk cara pendaftarannya, untuk pendaftaran dibuka setiap hari secara online. Jadi Anda silahkan mendaftarkan putra-putra Anda, para kaum muslimin wal muslimat, silahkan daftarkan. Kita buka setiap hari secara online. Itu bisa dibuka di link psb.riyadussolihin.or.id. Kami ulangi, di psb.riyadussolihin.or.id ya. Di situ Anda klik. Kemudian nanti Anda akan, di situ ada pilihan. Kalau seandainya putra ibu bapak ingin memasukkan ke tingkat SMP, maka di situ ada SMP IT, SMP Darus Syariah dan SMP Darul Hufad. Jadi ada tiga pilihan. Begitu juga ketika ibu bapak ingin memasukkan putranya yaitu ke jenjang SMA, di situ ada 3 pilihan juga. Ada SMA IT Riyadus Shalihin, ada SMA Darus Syariah dan ada SMA Darul Hufad. Ya, silahkan tinggal dipilih. Kemudian setelah itu mengikuti tes setiap pekannya ya, di setiap hari Ahad. Jadi kami buka tes ini ya one week service ya. Jadi setiap pekan kita buka di hari Ahad, dan adapun untuk tanggalnya, waktunya silahkan bebas. Silahkan nanti konfirmasi di nomor nanti akan kami sebutkan. Jadi silahkan, mungkin ibu dan bapak pekan ini nggak bisa di pekan berikutnya. Pekan berikutnya nggak bisa, di pekan berikutnya. Soal ini sangat mudah sekali ya. Dan juga ibu dan bapak bisa mengatur waktunya dengan sangat simpel sekali. Untuk informasi pendaftaran, ya silahkan bisa untuk pendaftaran secara online, ya bisa menghubungi di nomor 0812 9870 7575. Ya, kami ulangi di nomor 0812 9870 7575. Dan untuk informasi umum, silakan menghubungi di nomor 0813 1456 8868. Kami ulangi di nomor 0813 1456 8868. Yaitu nomor-nomor yang bisa ibu dan bapak kaum muslimin wal muslimat di mana Anda berada bisa Anda hubungi untuk mendapatkan informasi tentang PSB. Adapun untuk gelombang 1 ini, alhamdulillah telah kami buka di 1 September 2023 dan alhamdulillah setelah melakukan tes ya untuk beberapa pekan ini ya, dan insya Allah akan kami tutup di tanggal 29 Oktober 2023 untuk gelombang 1. Bulan Oktober bulan ini. Sekarang udah tanggal 7 saja ya. Jadi makanya segera daftarkan putra-putra ibu dan bapak ya, kaum muslim wal muslimat ya, siapa cepat dia dapat ya. Karena memang kuotanya sangat terbatas sekali ya. Kuota sangat terbatas sekali, dan juga kalau seandainya di gelombang 1 ini sudah terpenuhi, maka kemungkinan tidak membuka gelombang kedua ya. Semoga karena ya kita adakan tes dan sebagainya. Para kaum muslimin wal muslimat pemirsa Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk kuota santri baru di tahun akademik 2024-2025,
kami menerima untuk SMPIT sekitar 180 santri. Ya, SMPIT. Dan adapun untuk SMP Darus Syariah sekitar 60 santri. Ya, 60 santri, dan SMP Darul Hufad yaitu 30 santri. Dan untuk tingkat SMA, di SMA IT kami hanya menerima 35 santri saja. Dan untuk SMA Darus Syariah kami menerima 30 santri, dan SMA Darul Hufad kami hanya menerima 20 santri saja. Nah, berikutnya pemirsa Roja yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sistem tesnya ada 2 sistem tes. Yang pertama yaitu secara offline, yang kedua secara online. Secara offline ini ibu dan bapak bisa datang langsung, dengan cara datang langsung ke Pondok Pesantren Riyadus Shalihin yang beralamatkan di Jalan Kadu Kacang, kilometer 05, Desa Rocek, Kecamatan Cimanu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ya, di tempat yang asri, insya Allah, jauh dari polusi, tempat yang islami, menawan hati, insya Allah. Ya, jadi insya Allah, kenapa? Karena memang asri, ya, asri, kita berada di kampung yang masih segar, sejuk, lain sebagainya, dan jauh dari polusi, jauh dari kebisingan, lain sebagainya. Ini cocok sekali bagi putra-putra ibu bapak untuk mondok di Pondok Pesantren Riyadus Shalihin Pandeglang, Banten. Adapun untuk sistem yang kedua yaitu online, ini kami khususkan hanya bagi calon santri baru yang jauh tempatnya. Contoh di luar pulau ataupun di luar negeri sekalipun, Ustaz. Jadi kami juga membuka untuk online, ya, karena mungkin kesibukan dan sebagainya. Cuma tetap tesnya di hari Ahad. Ya, dari Ahad, insya Allah kita juga menerima secara online. Jadi bagi ibu dan bapak putra yang ingin mendaftarkan ke Pondok kami Riyadus Shalihin, jangan ragu-ragu, ya, bisa offline ataupun online, ya. Kemudian adapun materi tes yang kami adakan, ya, untuk penerimaan santri baru ini, yang pertama yaitu tes Al-Quran, tes membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu tes wawancara. Kemudian yang ketiga yaitu tes pengetahuan dasar agama dan umum. Kemudian yang terakhir itu tes psikotes. Dan adapun yang ingin masuk ke SMP Darul Hufad dan SMA Darul Hufad, ada tambahan tes, Ustaz. Tes apa? Yaitu tes menghafal ayat yang telah ditentukan. Ya, jadi kalau ingin ke Darul Hufad, nanti kita akan ada tes ayat yang telah panitia tentukan. Ya. Para pemirsa Roja yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah apa yang kami sampaikan. Semoga bisa putra ibu dan bapak bisa bergabung di Pondok Pesantren Riyadus Shalihin Pandeglang, Banten, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah demikian ikhwatul Islam, azakumullah para pemerhati Roja dimanapun Anda berada. Pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Habibullah MPD mengenai prosedur dan mekanisme penerimaan santri baru yang berada di Pondok Pesantren Riyadus Shalihin cukup detail dan cukup informatif yang beliau sampaikan. Dan ini merupakan informasi mudah-mudahan bermanfaat, ya, bagi para pemerhati Roja sekalian. Dan untuk selanjutnya kita buka, ya, sesi interaktif, sesi soal jawab. Tentunya bagi Anda para pemerhati Roja sekalian masih ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan Anda bisa mengirimkan di nomor yang 0819896543 di chat pesan WhatsApp, atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon, ya, di 0218236543. Baik, mungkin untuk kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz, pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, yang pertama, Ustaz, ini ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak sebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah kami yang dari jauh, jika ingin hanya sekedar survei di pondok, dan mungkin jika anaknya tertarik untuk mendaftar, disediakan tempat menginap, Ustaz? Baik. Nah, ya, untuk yang dari jauh dan ingin survei, tentunya terbuka dengan luas, ya. Dan memang hari-hari ini pun memang pondok cukup banyak dikunjungi oleh calon wali santri yang belum daftar. Belum daftar. Ya,
Hanya sekedar survei. Yang daftar pun sudah alhamdulillah ya, sudah banyak, dan sebagian baru survei-survei. Ada 2 memang. Ada yang mereka sekedar 1 hari datang pagi, pulang sore sudah pulang ke pondok. Ada yang nginap. Nah, untuk penginapan ya, di kita memang ada penginapan khusus memang, yaitu kita siapkan untuk di pondok ini. Sementara ini yang ada itu kita siapkan hotel penginapan guest house ya. Guest house ada yang di dalam pondok, ada di luar pondok, namun memang berbayar. Oh begitu. Ya, berbayar. Namun tidak menutup ya, bila misalkan dari yang jauh ingin nginap, kita misalkan bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di pondok dengan menghubungi panitia, insya Allah nanti kita mudahkan. Ya, kita mudahkan. Kalau memang misalkan tadi tidak ingin menginap di tempat yang memang di pondok selama ini wali santri ya, kita siapkan penginapan khusus guest house tadi. Ya, guest house sekitar kurang lebih ada hampir 40 kamar. Banyak ya. Hampir 40 kamar yang cukup untuk para wali santri yang menginap. Itu namun memang berbayar. Tapi kalaupun tadi ingin penginapan di luar itu, insya Allah tinggal komunikasi ya. Banyak ya sekitar situ juga. Iya banyak. Ada ya. Banyak ya di sekitar itu. Dan tadi kalaupun misalkan misalkan tidak berbayar, tinggal dikomunikasikan, nanti insya Allah kita bantu dan kita mudahkan, mungkin oleh panitia akan disiapkan, insya Allah. Insya Allah intinya dimudahkan. Ya, demikian ya untuk jawaban dari pertanyaan di layanan pesan WhatsApp ya, dan alhamdulillah ada penginapan yang disediakan ya di pondok. Tinggal dibicarakan saja mau yang berbayar ataupun tidak. Baik, untuk selanjutnya masih kami ajukan di layanan pesan WhatsApp Ustadz. Nah, ya Ustadz, apakah bisa mendaftar langsung ke jenjang SMA? Ya, artinya mungkin ini dari luar ya, dari luar. Dia lulus SMP dari luar tapi ingin langsung masuk ke jenjang SMA-nya. Apakah bisa, Ustaz? Baik. Pertanyaan yang bagus. Terkait dengan, betul memang kurikulum kita 6 tahun ini yang tentunya sempurna ya, dari pendidikan hasil ijtihad kita membuat kurikulum selama 6 tahun dari SMP sampai SMA. Namun tidak menutup tadi bahwasanya yang ingin masuk dari SMP-nya di luar ya, atau MTS atau yang lain mau masuk SMA, kita fasilitasi. Dahulu kita ada kelas namanya kelas akselerasi takhusus. Sekarang sudah kita hapus. Kita buatkan kurikulum khusus untuk yang dari luar. Sehingga tetap di pondok pun dahulu 4 tahun ya, karena harus masuk ke kelas akselerasi tadi. Sekarang tidak, sudah langsung 3 tahun. Ya, maksudnya hanya 3 tahun pendidikan SMA selama di tempat di luar, SMA di luar, dengan kurikulum tentunya kami khususkan bagi yang dari SMP dan MTS luar, yang tidak mengikuti SMP dan jenjang SMP di kita, maka ada disiapkan kurikulum khusus dan pendidikannya juga 3 tahun. Ya, tidak ada kelas akselerasi langsung. Ya, masuk SMP, masuk SMA, tinggal nanti milih. Mau yang mana nih? Mau masuk ke SMA IT atau ke Darus Syariah atau ke Darul Hufal. Semuanya menerima, tentunya dengan proses melalui tes tadi. Tes dulu. Ya. Semuanya melalui tes. Apalagi yang dari luar memang, karena memang tadi untuk SMA ini pertama terkait dengan kemampuan berbahasa ya. Karena memang secara umum kurikulum SMA ini cuma berbasis bahasa Arab ya, khususnya. Yang kedua dari sisi hafalan Quran ya, ini juga dari sisi kemampuan membaca, apalagi hafalan Quran. Kalau yang dari SMP kita kan sudah punya bekal cukup lumayan ya. Yang dari SMP luar terkadang masya Allah baca saja luar biasa, masih terbata-bata. Sehingga tadi untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang ada tetap melalui proses tes ya. Dan alhamdulillah selama ini cukup banyak juga yang kami terima yang dari SMP dan MTS luar. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi dia dari SMP umum misalkan ingin ke Darus Syariah atau Darul Hufaz, tapi ternyata ketika dites dia tidak memenuhi syarat, tapi apakah bisa dialihkan ke SMA IT gitu?
pertanyaan bagus dan ini yang terjadi ya. Ada yang obsesinya luar biasa, ingin masuk ke hufad langsung. Hufad ini memang tesnya cukup lumayan agak sedikit butuh apa ya? Butuh persiapan khususnya dari sisi kekuatan menghafal. Sehingga ketika tidak lulus di hufad, kami arahkan ke Darus Syariah. Nah, nanti tes ketika tidak lulus di Syariah, kami arahkan ke SMPIT atau SMPIT ya. Dan biasanya insya Allah mentok-mentok di SMPIT atau SMIT masuk. Insya Allah. Gitu. Jadi kalau masih punya semangat ya untuk karena tadi memang terkadang tadi obsesinya pengen ke hufal, ternyata mungkin dari sisi kemampuan kurang, khawatir juga ketika dipaksakan terus kemampuannya tidak bisa mengikuti kurikulum yang ada, justru di tengah jalan khawatir putus. Sehingga kita arahkan ke pendidikan yang mungkin agak lebih bisa mudah bagi dia. Nah, mengenai tadi di pertengahan jalan putus, misalkan dari awal tes dia masuk lulus SMA, SMP di SMP Darul Syariah atau Darul Hufad dia lulus, tapi di tengah perjalanan dia tidak mampu Ustaz, ternyata. Bagaimana ini Ustaz? Selama dia santri kita, nanti kita akan mudahkan. Ya, artinya gini. Tadi kalau tentu misalkan dia maksudnya hufad lulus, lalu ternyata Ustadz, aduh ini anak saya misalkan ada kesulitan, insya Allah kita bisa alihkan atau tawarkan mau kemana? Ya, apakah ke SMPIT atau ke hufad, ke Darus Syariah? Insya Allah kalau dia sudah ada di dalam, ada kemudahan. Tidak serta-merta di DO gitu Ustaz. Tidak. Kalau misalkan tidak mampu. Kalau tidak mampu ya. Kalau yang dari luar tetap tadi melalui proses tes ya. Alhamdulillah demikian ya. Ikhwatul Islam, azakumullah para pemerhati roja sekalian, informatif sekali dari apa yang telah disampaikan dan ini merupakan kemudahan pendidikan yang berada di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Baik, mungkin jika ada yang ingin menghubungi kami di layanan telepon, silahkan bisa langsung diangkat oleh rekan kita, silahkan. Dan sambil menunggu kami akan ajukan kembali ya pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ya Ustaz, jika anak kami ingin mendaftar tapi belum terlalu lancar membaca Al-Qur'annya Ustaz, apakah ada kemungkinan bisa diterima? Barakallahu fiik. Memang subhanallah, tes di antara yang cukup menjadi perhatian kita yaitu satunya di Quran ya, di bacaan Quran. Walaupun nanti ada tes-tes lain, misalnya dasar ilmu umum, ilmu termasuk secara psikologi ya. Kita ada psikotes juga ya. Terkadang masya Allah orang tuanya semangat, ternyata dipaksa anaknya. Nah ini garis bawah buat kita ya. Terkait dengan Al-Quran ya. Kami nanti akan adakan wawancara kalau memang semangat gitu ya, dan biasanya kami akan adakan wawancara khusus dengan orang tuanya. Kita sampaikan kekurangan di sini, semangat dan masih ada jeda waktu. Sebetulnya sekarang ini bulan Oktober ya, sampai masuk itu masih Juli, setahun kurang dikit. masih hampir persiapan. cukup jauh. Ya kalau memang tadi dalam kurun waktu sebelum masuk. Ya, sementara dari sisi tes misalkan masih kurang, ya, lalu masih tapi semangat ingin masuk dan menyampaikan dengan betul-betul ingin dari sisi Qur'annya akan dibenahi, akan diperbaiki, maka itu insya Allah menjadi nilai tambah juga untuk bisa kami mudahkan ya masuk ke Riyadhus Shalihin, tapi dengan catatan tadi bahwa anak bapak ya kekurangannya di sini. Ya, mohon selama menunggu sampai masuk disempurnakan. Ya, jadi insya Allah dengan dikomunikasikan akan mudah. Dengan dikomunikasikan akan mudah karena tadi subhanallah kita maklumi ya, apalagi pendidikan SD umum, misalkan kalau mungkin SD-nya di Imam Syatibi atau di mana di sini di Cahaya Sunnah mungkin udah hafal minimal 1 juz kan. Tapi SD umum masya Allah ya. Sementara mungkin orang tuanya pun sibuk dengan kegiatan yaitu masing-masingnya, sehingga anak kurang terdidik di atas Al-Qur'annya ya. Sementara semangat ingin masuk pesantren, insya Allah bisa dikomunikasikan dengan catatan tadi sampai masuk anak sudah tidak sama sekali tidak lagi terlalu awam ya. Khususnya sebetulnya kepandaian membaca sebenarnya. Hafalan itu tidak menjadi syarat. Ya, maksudnya kenapa? Karena gini.
kurikulum di kami, satu tentunya kurikulum nanti santri akan langsung dimasukkan ke dalam kelompok tahfidz. Walaupun tentunya biasanya di 3 bulan pertama akan ditahsin ulang. Sebelum tahfidz, daurah tahsin di 3 bulan pertama ya, daurah tahsin. Lalu nanti masukkan ke kelompok tahfidz. Hanya saja kurikulum di kelas juga SMP ada kurikulum yang berbasis bahasa. Contoh kami pelajaran tauhid, fikih itu sudah bermodul bahasa Arab. Nah kalau maaf ya abatasa saja belum kenal ini, aduh nanti Gatot Kaca ya mata melotot gak bisa baca kan gitu tuh. Anak khawatir tuh ya. Maka oleh karena itu kepentingannya untuk santri itu sendiri. Oleh karena itu sekalian mungkin kami berpesan kepada teman-teman kaum muslimin yang ingin memasukkan anaknya ke pondok apa saja termasuk pondok kami, berikan yaitu dasar-dasar Al-Quran yang bagus, makhrajnya, tahsinnya, ya nanti kami sempurnakan, ya apalagi kalau sudah punya bekal hafalan, masya Allah. Termasuk juga kalau bisa jangan sama sekali awam bahasa Arab, ya mungkin kalimat-kalimat sehari-hari ini babun pintu, ya menafidatun gitu, sudah punya dasar-dasar itu. Kalau bisa di istilahnya apa itu? Diperipatkan lebih bagus lagi sehingga dia pun punya kesiapan mental untuk masuk pondok. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah demikian. Ikhwatul Islam, azakumullah ya jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan, dan mungkin ada yang terhubung, silahkan yang ingin bertanya langsung di layanan telepon kami tunggu di 021 823 6543. Nah, silahkan. Ya. Terputus ya. Baik. Untuk selanjutnya ya kami sudah terhubung kembali. Halo. Langsung saja kita angkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Toto Abu Hakam di Cimone. Pak Toto Abu Hakam di mana? Di Cimone, Tangerang, Ustaz. Nah, di Tangerang ya. Nah. Iya. Terdengar Ustaz? Tidak mohon mungkin dikeraskan suara di studio. Mohon. Assalamualaikum Ustaz Farudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan anak-anak udah di sana, alhamdulillah di Radio Solihin. Yang jadi pertanyaan anak Ustaz, untuk posisi anak-anak yang berikutnya bila mana sudah ada yang sekolah di sana, apakah dapat dispensasi untuk pembayaran Ustaz, untuk kemudahannya gitu. Lanjut SMA-nya. Ya, gitu. Enggak, maksudnya untuk siswa yang baru Ustaz. Oh, mana ada satu keluarga yang sudah sekolah di sana. Oh, begitu. Di Mahat sana. Adiknya mungkin ya. Iya, adiknya. Iya. Anak-anak gitu Ustaz, gitu. Iya, mungkin baik. itu aja pertanyaannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diulang. Ya, Ustaz. Jadi anak ini sudah mendaftar di Riyadhus Shalihin. Ingin menyusul anak atau adiknya, Ustaz. Nah, apakah ada dispensasi gitu ya? Entah itu berbentuk mungkin kemudahan atau mungkin biayanya mungkin Ustaz. Baik. Ya. Pertama kami kabarkan dulu ya bahwa tadi ini sekalian tambahan informasi ya, bahwa bagi yang para wali santri SMP-nya baik di Hufat, di Darussalim atau di SMPIT sudah di pondok, sebuah keberuntungan ya dari kurikulum yang kami sajikan tadi, kurikulum 6 tahun sampai sempurna insya Allah ya, kurikulum yang sempurna tentunya. Yang kedua, untuk melanjutkan ke SMA, kalau sudah di SMP, sebuah keberuntungan, yaitu tinggal masuk saja. Bahkan satu tidak ada tes lagi ya, untuk ke SMA, ya kecuali kalau ke Hufat mungkin ya. Ke Hufat itu ada tes ya. Memang dia sudah, apalagi ininya SMP Darussalim ya SMA-nya tinggal langsung naik kelas istinya. Ya naik kelas saja. SMP IT naik kelas ke SMA IT. Hufat juga sama naik kelas. Kemudian secara biaya, masya Allah, tidak dipungut biaya-biaya apalagi, kecuali mungkin perpindahan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pribadi ya, kayak buku, mungkin ganti baju yang tadinya biru menjadi abu-abu ya. Jadi biayanya pun ringan. Oleh karena itu banyak keuntungan sekali kalau para wali santri yang sudah di SMP dan SMA melanjutkan langsung ke jenjang SMA, SMP ya, jenjang SMA setelahnya. Bagi para wali santri yang tadi mungkin ini kondisional ya, ada wali santri anaknya sudah berapa kan di pondok, tinggal dikomunikasikan nanti secara langsung dengan insya Allah
ya insya Allah ada kemudahan, namun perlu dikomunikasikan dengan bagian bendahara. Ya, insya Allah nanti akan ada ya kalau dikomunikasikan insya Allah mudah dan ada kemudahan tersendiri. Insya Allah kita fleksibel ya, dan yassiru wala tu'assiru ya, insya Allah kita mudahkan. Hanya saja kalau di sini disampaikan mungkin khawatir terlalu umum ya. Tapi kalau tadi secara khusus bisa langsung menghadap ke bendahara pondok dan nanti akan dikomunikasikan juga dengan kita insya Allah ya, semoga ada kemudahan insya Allah. Nah. Ya, alhamdulillah demikian ikhwal Islam, azakumullah para pemerhati roja sekalian, ini kemudahan-kemudahan yang telah disampaikan tadi, juga kemudahan mengenai mekanisme jika belum bisa membaca Al-Qur'an, dan juga kemudahan yang lain tadi telah dijelaskan. Silahkan ya, insya Allah semua bisa dikomunikasikan ya. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluarnya jika memang anak Anda ingin benar-benar masuk ke Pondok Riyadhus Shalihin ini. Baik, selanjutnya silahkan untuk di layanan telepon kembali jika ada yang masuk, kami berikan, silahkan di 0218236543. Nah, ya mungkin sambil menunggu kami ajukan kembali Ustaz. Ya Ustaz, apakah ada penawaran beasiswa di Pondok Riyadhus Shalihin ini dan apa syaratnya? Baik, barakallahu fiik. Terkait dengan beasiswa, memang pertama kita lebih peruntukan untuk yang yatim ya. Yang yatim ya, untuk apa? Ya, untuk yang yatim insya Allah nanti kita berikan kemudahan ya. Itu pun tetap dengan komunikasi ya, orang tuanya dengan kita. Dan juga termasuk adalah yang lebih didahulukan oleh kami untuk beasiswa ini adalah masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Ya. Ini lebih kami dahulukan karena memang mohon maaf adanya Riyadhus Shalihin di Pandeglang memang ya secara khusus untuk masyarakat Pandeglang ya. Namun tentunya tadi tidak semuanya ada keluasan ya. Walaupun tadi insya Allah secara nominal kita masih standar-standar lah, tidak ada yang lebih mahal gitu ya dari kita gitu ya. Kita masih standar-standar gitu ya. Kemudian tadi untuk yatim dan untuk masyarakat sekitar Pandeglang ya, memang Banten secara umum ini memang kita khususnya masyarakat sekitar ya, pondok ya, kita memang berikan keistimewaan ya, berikan kekhususan sehingga banyak masyarakat yang belajar di pondok ya, tentunya dengan keterbatasannya kita mudahkan. Adapun di luar itu ya, insya Allah silakan bisa dikomunikasikan ya, dengan pondok, apalagi tadi memiliki prestasi ya, baik yang belum maupun yang sudah ya. Ketika santrinya misalkan memiliki prestasi luar biasa, kemudian juga dari sisi akhlaknya ya, dedikasinya akhlaknya di pondok tidak pernah melanggar. Ini misalkan tadi minta bantuan ternyata sudah mau SP3, ini agak susah ya. Jadi betul-betul kami akan cek gitu. Jadi intinya gini, insya Allah ruang itu tidak ditutup ya, hanya saja perlu dikomunikasikan. Insya Allah kita carikan jalan keluar. Semoga Allah mudahkan. Dan pada prakteknya hari ini pun yaitu kita pun banyak santri yang tadi yang yatim, yang duafa ya, free ya, tidak sedikit ya. Bahkan yang nunggak pun cukup banyak. Ya, gitu. Bahkan yang nunggak setahun pun luar biasa ya. Kita ya itu nggak usah diceritakan ya, tapi ya cukup banyak ya. Jadi sampai hari ini sih belum pernah ya kita mengeluarkan santri disebabkan itu. Namun tentunya perlu komunikasi saja sebetulnya, orang tua dengan pondok, pondok dengan orang tua. Karena secara khusus di pondok pun ada aturan regulasi tentang SPP yang tentunya kebutuhannya untuk operasional pondok ya, makan anak-anak kita sendiri. Nah, ya alhamdulillah demikian ya, ikhwal Islam, dan ini teguran juga ya secara umum bagi yang nunggak ya, apalagi mampu tapi nunggak ya, jangan sampai ya. Ini sudah ada yang masuk, silahkan yang ingin bergabung di layanan telepon. Halo. Nah, kami tunggu di 0218236543 atau terputus ya. Iya, baik. Kami ajukan kembali, ada pertanyaan Ustaz.
di layanan pesan WhatsApp, ya Ustaz, akhir-akhir ini kita lihat di media sosial ataupun di televisi itu banyak terjadi perundungan atau bullying, Ustaz. Nah, ini terutama di lingkungan lembaga pendidikan, dan ini bahkan mengerikan dan mengkhawatirkan sebagian besar para orang tua, Ustaz. Luar biasa. Nah, bagaimana penanganan pondok khususnya di Riyadhus Shalihin mengenai masalah bullying atau perundungan ini? Ya, pertanyaan yang sangat bagus dan manfaat ini buat semuanya. Pertama tentunya ini yang luar biasa ya, hari ini kita saksikan tadi itu di media massa, di pemberitaan, ya Allah ya, kedoliman yang luar biasa. Nah itu tentunya kami senantiasa berusaha ya menjaga amanah-amanah kaum muslimin, putra-putra mereka, jangan sampai ya terjadi hal yang kita banyak dengar dan saksikan hari ini. Pertama, alhamdulillah kami di pondok jenjangan itu memang kami pisahkan, jadi senioritas tidak ada, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Sehingga SMP itu lingkungan SMP, lingkungan SMA, SMA, walaupun belum totality, tapi itu salah satunya. Ya, dulu kami betul-betul dicampur, SMP, SMA dicampur ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah pengawasan yang pengawasan yang kami usahakan untuk kami terus sempurnakan. Ya, pengawasan para santri. Saya sebutkan tadi sampai ada ustadz itu ya kita jadwal untuk ronda ya. Ada yang tidak tidur ya? Ada yang tidak tidur. Setiap malam gitu ya? Iya, bergantian saja. Iya, jadi makanya gini. Kan kami di sana di bawah pimpinan harian itu ada kepala sekolah yang urusan pendidikan. Yaitu membawahi wali kelas dan seterusnya, urusannya formal. Dan ada kepala kesantrian. Yang memang betul-betul fokus kepala kesantrian itu untuk pembinaan santri, ya, membawahi keasramaan, bahasa, ya, ibadah, masjid, kemudian juga hafalan Quran, hafalan matan kitab para ulama. Nah, sehingga khususnya nanti di ranah-ranah yang ini yang sangat rentan di asrama. Iya, betul. Ya, di asrama itu alhamdulillah ada wali asrama, ada musyrif asrama, musyrif gedung ya. Ada wali kamar, ada musyrif gedung yang senantiasa tadi ketika sudah keluar dari urusan formal mereka langsung diterima oleh bagian pembinaan. Itu sehingga insya Allah senantiasa terawasi. Dan disatukan tidak Ustaz, kelas kamarnya itu dengan kakak kelas gitu, tidak? Tidak ya, kami ya. Jadi gini, jenjangannya itu kan kami ada area SMP, area SMA tidak bersatu. Oh iya. Ya, walaupun mungkin belum total, ada DS masih nyampur ya. Beda gedung. Tapi gedungnya berbeda ya. Jadi SMP, SMA. Kelas 1 gitu. Ya, Ya, jadi kita di ini kan. Itu dalam rangka dan pengawasannya tadi yang insya Allah senantiasa terus di bawah pantauan. Kemudian yang ketiga yaitu kita adakan pendidikan secara khusus terkait ini, ya, pembekalan. Kemarin pun kita mengadakan seminar tentang perundungan ya, kepada para santri, tentang kedoliman dan seterusnya ya. Itu kita berikan pembinaan khusus kepada para santri. Kurang lebih 3 bulan saja yang awal ini. Ya, 3 bulan ini kita berikan pokoknya khusus tentang arahan bagaimana santri tidak saling tadi ya melakukan perundungan, senioritas dan sebagainya. Itu yang kemudian tentunya nasihat-nasihat umum ya. Nasihat umum baik di kelas para asatidz sering kita sampaikan, di masjid ya, tentang bagaimana akhlak. Makanya mohon maaf kalau di sana pagi itu salah satunya kita perdengarkan kajiannya Syekh Abdul Razak tentang akhlak, kitabnya Syekh Imam Nawawi ya, tentang akhlak hamalatul Quran. Karena memang pendidikan akhlak ini masya Allah ya luar biasa ya. Selain tadi pemantauan yang ya, yang ekstra, kemudian tadi memberikan adakan seminar-seminar tentang tadi bahayanya perundungan dan sebagainya. Ya, kita pun senantiasa terus memberikan konsumsi pembinaan karakter akhlak ya kepada para santri yang alhamdulillah sampai hari ini ya memang kalau dikatakan 0 sama sekali tahu berlebihan, tapi sangat minim ya. Bahkan ya tadi hukuman fisik pun kita larang di pondok, termasuk kepada para asatidz ya. Ketika ada asatidz misalkan melakukan hukuman fisik, itu bukan legalitas pondok, tidak di bawah legalitas pondok, karena pondok senantiasa subhanallah
kami senantiasa mengabarkan kepada semuanya bahwa asas menuntut ilmu adalah rahmah, kasih sayang, ya, kasih sayang. Sebagaimana dahulu para Rasulullah SAW bagaimana menumpahkan kasih sayangnya kepada para sahabatnya, kepada muridnya, bahkan seluruh ya elemen yang hidup bersama Nabi dari yang paling tua sampai paling muda namanya sahabat. Namanya sahabat. Tidak ya. ada. Tidak ada. Ali bin Abi Thalib sahabat. Abu Bakar juga sahabat. Itulah itu yang kita tanamkan kepada para asatidz pun, santri itu sahabat kita yang wajib kita cintai dan seterusnya. Itu upaya-upaya kita dan alhamdulillah sih sampai hari minim walaupun kalau dikatakan nol sama sekali ya tidak juga. Cuma kalaupun terjadi tidak bukan sesuatu yang berlebihan dan langsung kita tangani. Kita ada BK di masing-masing. Ya, jadi santri-santri yang terlihat sudah mulai agak ya gitu bermasalah itu sudah dicatat ya dan terus dipanggil setiap hari oleh bimbingan konseling. Ya, aktif ya bimbingan konselingnya termasuk juga adalah pimpinan kesantriannya, kemudian musib aktif. Yang sudah mulai agak bermasalah terus kita berikan bimbingan khusus. Gitu. Mungkin untuk informasi tambahan juga, Ustaz. Nah, silakan. Untuk informasi tambahan juga, insya Allah di PSB juga ada, Ustaz. Kita ada psikotes, Ustaz. Di situ nanti ada akan terlihat dari beberapa psikotes itu nanti akan terlihat ini ada indikasi. Ada indikasi seperti itu kelihatan di situ dan itu juga menjadi penilaian kita apakah diterima atau tidak. Ya kami juga berharap ya seluruh santri semuanya baik. Jangan sampai gara-gara satu orang ya yang lain tertular seperti itu. Maka di sini juga sebagai pencegahan dini seperti itu. Nah, itu yang kami lakukan jadi PSB alhamdulillah. Bukan masalah serius juga saja masalah perundungan ini. Bisa menggagalkan anak untuk belajar malah. Betul, seperti itu. Masalah perundungan ini ya. Ya, insyaallah alhamdulillah. Mungkin ini pembahasan yang sangat menarik dan sebenarnya ini masih banyak Ustaz, yang ingin ditanyakan juga ya dari kami pribadi, mungkin juga dari para pemerhati roja, tapi waktu yang tidak mengizinkan Ustaz. Ya, waktu yang telah disediakan mungkin sampai jam 5:30 ya alhamdulillah kita sudah sampai. Dan mungkin ada informasi tambahan yang ingin disampaikan untuk para pemerhati roja yang lainnya. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khair Ustaz Abdul Basit dan para kru roja dan kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah informasi sudah sampai tentang pondok kami di Pesantren Riyadhus Shalihin dan sudah dibuka tadi pendaftaran dan memang terbatas ya. Kita tidak membuka luas sehingga dan hari ini pun sudah lebih dari mungkin 2/3 dari kuota. 2/3? Ya sudah 2/3 dari kuota. Sedikit lagi berarti ya? Dikit lagi ya. Jadi kesini pun untuk menyempurnakan. Bisa jadi tidak ada gelombang kedua ini. Sepertinya wallahu alam ya. Jadi tafadhol tadi siapa cepat siapa dapat ya. Kemudian termasuk ingin kami informasikan dan tadi bila ada kesulitan silakan tadi sudah dikomunikasikan melalui panitia dan ada nomor kontaknya. Insya Allah tidak ada yang sulit ya kita mudahkan. Kemudian sebagai informasi, alhamdulillah kami pun sedang membangun pesantren putri. Ya, ini yang ada nih baru peserta didik sekitar 1.300. Ya, ini semuanya baru putra. Baru putra semua. Ya. Dari tingkat SMP. Betul. Juga. Jadi dari SD ya. Tapi dari SD tidak terlalu banyak, PAUD tidak banyak. Jadi itu baru putra. Ini sekarang kami sedang bangun. Insya Allah 2 tahun ke depan. Insya Allah ya maksimum 2 tahun ke depan kita sudah mulai kembali membuka jenjang SMP dan SMA. Kalau SD PAUD sudah putra putri sekarang. Oh sudah putra putri. Sudah ya. SMP dan SMA yaitu untuk putri. Insya Allah mohon doanya terus sedang disempurnakan pembangunannya. Plus juga kita juga alhamdulillah sudah ada jenjang sekolah tinggi ya. Ada pembekalan bahasa ya sekolah Syu'batul Lughah itu selama 2 tahun ya. Dan setelah itu ada kuliah ya, memang sementara ini yang menjadi untuk prodinya prodi bahasa Arab ya di pondok, namun tentunya dengan berbagai ilmu syar'i yang kita sampaikan ahlan wa sahlan sudah dibuka juga untuk sekolah tinggi termasuk juga kita punya jenjang mulazamah i'dadud du'at. Kalau ini gratis. Gratis. Yang i'dadud du'at ini gratis selama 1 tahun. Untuk jenjang? Untuk setelah lulusan SMA. Setelah SMA. Ya, ini gratis 1 tahun. Khusus lulusan atau dari luar bisa? Enggak, silakan bebas. Bahkan keumuman dari luar ya. Oh gitu. Keumuman dari luar. Jadi
yang dari SMA luar atau dari SMA luar ya, mau menuntut ilmu syar'i ya selama 1 tahun khusus, bahkan akan kami kembangkan menjadi 2 tahun kurikulumnya, dan ini gratis. Mondok, makan semuanya dapat gratis ya, gratis ya. Sampai bajunya kita cuciin. Monggo silakan ya, tinggal menghubungi pondok ya di Pandeglang. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan ya, semoga Allah berikan kami kekuatan dan kemudahan untuk mengemban amanah yang besar ini ya, sehingga menjadi pahala untuk kita semuanya. Dan semoga dari Riyadhus Shalihin dan pondok-pondok sunnah yang lain muncul generasi-generasi hebat yang senantiasa menjadi tentara-tentara Allah, membela agama Allah, membela sunnah, membela akidah yang sahih, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, dan juga menjadi taruna-taruna bangsa kita yang hari ini kita sangat butuh generasi bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga sekali lagi muncul dari tengah-tengah kita generasi-generasi terbaik umat ini. Wa jazakumullah khair atas perhatian dari semuanya, dan kepada Guru Roja dan para asatidz semua. Semoga menjadi wasilah pahala bagi kita semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah demikian ikhwatal Islam, azakumullah para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Pertemuan kita di kesempatan sore hari ini, informasi dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin yang berada di Pandeglang, Banten. Silahkan mungkin bagi Anda para pemerhati roja sekalian, jangan ragu lagi ya untuk mendaftarkan anak-anaknya ke Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin ini. Ya insyaallah semoga Allah mudahkan bagi antum, dan kami merekomendasikan ya, tidak sembarang kami rekomendasikan untuk pondok pesantren yang kami hadirkan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya mengkurniakan kepada kita anak-anak yang soleh dan solihah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada narasumber semua yang hadir di studio, dan mohon maaf ya apabila ada kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan